ya kan? Namanya kelapa sawit, ya pohon, ya kan? Bener. Kelapa sawit itu pohon, ada daunnya kan? Ya dia keluarkan, dia menyerap karbon dioksida. Dari mana kok kita? Presiden Prabowo Subianto dikritik habis-habisan gara-gara menyebut pohon itu, teman-teman, sama dengan sawit atau sawit sama dengan pohon. Yuk kita simak videonya. Saya kira ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit. Nggak usah takut. Apa itu katanya apa? Membahayakan apa itu? Deforestation, ya kan? Namanya kelapa sawit, ya pohon. Ya kan? Bener. Kelapa sawit itu pohon, ada daunnya kan? Ya dia keluarkan, dia menyerap karbon dioksida. Dari mana kok kita dituduh? Ya kan? Yang boten-boten aja itu orang-orang itu. Jadi, saya nggak pernah lihat sampai detik ini, satu, presiden nyampe ke Sumatera Utara, ke Aceh, ke Sumatera Barat mengatakan, saya minta maaf, saya pernah mengatakan bahwa sawit itu juga pohon. Saya tetap kurang cermat, saya salah. Kedua, presiden tidak pernah menginstruksikan di sana gimana nantinya seluruh mobilitas anggaran akan fullkan untuk teman-teman di Sumatera. MBG kita potong dulu, kita kasih Sumatera. 1 triliun per hari loh MBG. Ketiga, presiden tidak pernah mengatakan bahwa akhirnya kita akan melakukan audit deforestasi, kita akan melakukan pembenahan tata ruang, kita akan melakukan pemulihan jangka panjang yang serius. Gua nggak paham kenapa presiden bisa seminim empati kayak gini. 883 jiwa meninggal, 520 orang hilang, 4.200 jiwa luka-luka, dan 835.000 mengungsi. Dan masih bilang bersyukur kita dikaruniai kelapa sawit di tengah bencana yang melanda Sumatera dan Aceh, di tengah banyaknya manusia yang kelaparan, kedinginan, kehilangan harta benda dan juga keluarga tercinta, dan masih bisa membahas kelapa sawit yang menjadi salah satu faktor utama kenapa bencana besar ini bisa terjadi. Come on Pak Presiden, at least kasihlah rasa empati sedikit. Kalau nggak mau jadiin bencana Sumatera Aceh bencana nasional. Sebutin satu presiden di planet bumi ini yang berani ngomong seperti Pak Prabowo terkait kelapa sawit adalah pohon. Masa iya ada presiden dari sebuah negara yang kekayaan alamnya mengagumkan itu nggak ngerti bahwa hutan alam disebut hutan alam karena keanekaragaman tanaman. Kalau nggak aneka ragam ya bukan hutan. Bahwa kelapa sawit itu tidak cukup. Yang ngomong Presiden Republik Indonesia, guys. Saya kira persoalan banjir dan longsor yang terjadi di Sumatera, khususnya di daerah-daerah terdampak seperti di Aceh, seperti di Sumbar dan Sumatera Utara, terus mendapatkan perhatian publik yang cukup luar biasa hingga saat ini. Karena secara realitas faktual, ini bukan mencekam di medsos, tapi secara faktual kan cukup kelihatan bagaimana dampak banjir, bagaimana dampak longsor itu bukan sesuatu yang ramai di medsos, tetapi secara nyata dan secara faktual itu telah begitu banyak merugikan masyarakat yang ada di sekitar, khususnya Aceh, Sumbar, dan Sumatera. Kan kita tahu data-datanya yang ditunjukkan begitu banyak yang meninggal, ada yang hilang, kerugian materi, dan seterusnya dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira persoalan banjir dan longsor yang terjadi di Sumatera, khususnya di daerah-daerah terdampak seperti di Aceh, seperti di Sumbar dan Sumatera Utara, terus mendapatkan perhatian publik yang cukup luar biasa hingga saat ini. Akibat longsor, akibat banjir telah begitu banyak mengakibatkan kerugian yang sifatnya materi dan non-materi. Banyak yang meninggal, banyak yang hilang, dan yang pasti telah terjadi kerusakan lingkungan dan ekosistem yang ditengarai. Ini menjadi sebab terjadinya banjir dan longsor yang jelas-jelas telah begitu banyak merugikan warga di Aceh, di Sumut, dan Sumbar. Inilah yang saya kira menjadi sesuatu perhatian yang cukup serius. Jadi tidak mengherankan jika belakangan ini banyak sekali imbauan-imbauan dari berbagai pihak. Sudah saatnya semua kekuatan-kekuatan politik, sudah saatnya eksponen-eksponen bangsa saling bergandengan tangan, saling berangkul untuk sama-sama
bekerja secara serius membantu bagaimana di Aceh, Sumbar, dan Sumut segera selesai persoalan ini. Bantuan sosial, bantuan materi, bantuan moral harus segera diberikan secara seksama karena banjir dan longsor sudah terjadi sejak beberapa waktu yang lalu. Oleh karena itu, dalam berbagai kesempatan saya selalu mengatakan bahwa sudah saatnya negara, pemerintah, masyarakat, menteri, anggota dewan, partai politik, para oligarki, civil society, gerakan politik, dan seterusnya harus berangkulan bersama-sama sebisa mungkin melakukan apa saja. Yang paling penting adalah diniatkan untuk berkontribusi, membantu dan meringankan saudara-saudara kita yang terdampak banjir dan longsor yang ada di Aceh, di Sumut, dan kemudian di Sumbar. Apapun judulnya, Sumatera itu adalah kita. Apapun judulnya, Aceh itu adalah kita. Apapun judulnya, Sumbar itu adalah kita. Apapun judulnya, Sumut itu adalah kita. Jadi saudara-saudara kita yang terdampak akibat banjir, akibat longsor, sebisa mungkin harus segera semua kalangan, semua pihak di negara kita harus saling bergandengan tangan dengan ikhlas dan tulus untuk segera turut serta menyelesaikan persoalan-persoalan di Aceh, Sumbar, dan Sumut, terutama untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang cukup krusial yang saat ini adalah membutuhkan penanganan yang cukup serius. Misalnya soal bagaimana kebutuhan logistik, kebutuhan makan, soal pangan, soal mungkin pakaian-pakaian, dan seterusnya, termasuk juga soal kebutuhan air bersih. Saya kira ini adalah sebagai salah satu yang sangat perlu untuk di-highlight di tengah kondisi bencana di Sumatera. Tentu semua pihak sudah saatnya saling bekerja sama. Ayo tunjukkan bagaimana keberpihakan orang-orang penting di negara kita. Siapapun dia mesti hadir tampak paling depan sebagai orang yang kemudian menunjukkan keberpihakannya secara ikhlas dan secara tulus untuk turut membantu bagaimana persoalan-persoalan saudara-saudara kita yang terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumbar, dan Sumut secara perlahan dan secara gradual ini bisa ditangani secara maksimal. Nah, yang kedua, belakangan ini alhamdulillah nih, ada gerakan yang disebut dengan rakyat membantu rakyat. Di komplek-komplek, di daerah-daerah, dan di perkampungan sudah mulai muncul gerakan-gerakan, misalnya mengumpulkan pakaian bekas. Telah ada upaya-upaya untuk mengumpulkan misalnya makanan untuk didistribusikan ke daerah-daerah yang terdampak banjir dan longsor. Ini adalah gerakan politik yang sifatnya partisipatoris. Ini sebagai salah satu bentuk betapa ikatan sosial, ikatan kemanusiaan yang dimiliki oleh orang-orang Indonesia itu cukuplah luar biasa. Di tempat saya tinggal di Ciputat sana, kanan kiri sudah mulai bertanya apakah ada pakaian yang kemudian bisa dikumpulkan, bisa disalurkan. Ini tentu sebagai upaya untuk sekecil apapun meringankan terkait dengan persoalan-persoalan saudara. Halo teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya, ramai sekali di media sosial dan menjadi pembahasan perdebatan yang sangat luar biasa, teman-teman. Lantaran pernyataan Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, ya, mengatakan bahwa pohon sawit itu sama dengan pohon, teman-teman. Karena ada daunnya, ada akarnya, ada batangnya, dan sebagainya. Ini menarik perhatian lantaran kita tahu negara kita ini kalau di dunia mungkin nomor 1 atau nomor 2, teman-teman. Ya, penghasil sawit terbesar di dunia, ya. Bagaimana sawit ini menjadi bisnis yang sangat luar biasa sebagai bahan pokok pembuatan minyak, ya, minyak goreng dan sebagainya. Dan kalau kita melihat bagaimana dukungan pemerintah, ya, terhadap perusahaan-perusahaan, terhadap masyarakat yang membuat sawit, teman-teman, ya, dengan skala yang sangat besar. Nah, itulah kenapa akhirnya kan hutan yang dibabat, ya, hutan yang digarap, ya, yang menjadi gundul kemudian ditanam sawit. Dan persoalannya adalah hutan yang digundul, ya, tidak ada yang menahan air atau menahan tanah tersebut ketika hujan. Nah, sawit itu tidak bisa, teman-teman. Akar daripada pohon itu berbeda sekali dengan akar sawit, ya. Sehingga kenapa penyebab banjir di Sumatera bahkan hingga Aceh, dan ini disorot karena ternyata di sana itu banyak sekali pembabatan hutan, ya, baik sebagai industri maupun perkebunan sawit. Nah,
pernyataan Prabowo inilah yang menjadi kritikan banyak masyarakat, bahkan aktivis-aktivis teman-teman, sehingga mereka mengatakan bahwa pernyataan Prabowo itu sangat blunder. Karena apa? Karena menyamakan pohon hutan dengan sawit. Coba kalau kita berpikir bahwa hal ini kan sangat jauh berbeda, ya. Fungsi hutan itu menjaga alam, ya, menjaga kelestarian alam. Di sana tempatnya makhluk hidup, ya, tempatnya para hewan, ya. Sedangkan sawit itu tidak, teman-teman. Ya, mana ada monyet hidup di sawit, ya kan? Mana ada kemudian beruang hidup di sawit? Mana ada kancil atau apapun hidup di sawit? Ya, itu adalah bisnis. Nah, jadi inilah kenapa banyak yang mengkritik kebijakan daripada pemerintah terkait dengan hal ini, ya. Sehingga itulah yang dikaitkan kenapa bisa terjadi banjir bahkan tanah longsor di Sumatera hingga Aceh, teman-teman. Yang menelan korban jiwa yang begitu banyak sehingga masyarakat bersuara, ya. Bagaimana menurut kalian?